Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kami atas nama kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melaksanakan tugas di Kecamatan Tambak, wajib melaksanakan program prioritas yang ada di Pemerintah Kabupaten Banyumas, di mana program unggulan atau prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui program dari pasangan Bupati Sadewo Trilastiono dan Bu Lintarti adalah Trilas 13 program, dan program yang pertama adalah Pasti Sekolah. Kami berkomitmen untuk mewujudkan seluruh warga Kecamatan Tambak, khususnya usia sekolah, wajib sekolah dan pasti sekolah. Kami mendukung gerakan ini untuk segera bisa dituntaskan, bisa segera diwujudkan. Mari kita wujudkan bersama. Warga masyarakat Kecamatan Tambak pasti sekolah, dan kami berkomitmen Tambak siap wujudkan pengentasan ATS anak tidak sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambak siap. 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 Tuntaskan. Pendidikan seperti meniti tangga. Kesulitan dari bawah sampai ke atas adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh setiap anak Indonesia. Sehingga tantangan-tantangan itu akan mengarah atau menuju kepada kesuksesan di masa yang akan datang. Rizal tidak melanjutkan sekolah di SMA-nya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Untuk perjalanannya, dia membutuhkan biaya membeli bensin, dan sehari-harinya tidak pernah membawa uang bekal selain untuk bensin. Medan yang ditempuh Rizal juga cukup jauh dan ekstrim, karena memang wilayah rumah yang ditempati oleh Rizal itu berada di tempat yang cukup tinggi dan jauh dari akses jalan raya. Untuk Rizal, harapannya kalau sudah mendapatkan ijazah SMA nantinya ingin kemana? Kerja, ya. Mau daftar perangkat desa? Insya Allah, alhamdulillah. Besok lanjut sekolah ya. Di balik segala keterbatasan itu, langkah tak pernah berhenti. Penanganan anak tidak sekolah dilakukan melalui berbagai jalan, seperti kelas jauh dari SMP PGRI Tambak dilanjutkan melalui PKBM, serta dukungan dari SMA PGRI Tambak, SMP dan SMA Muhammadiyah Tambak, hingga SMK Widya Mandala Tambak. Ini bukan sekedar perjalanan pribadi, melainkan perjuangan bersama, buah dari kolaborasi lintas sektor yang kuat di Kecamatan Tambak. Karena bagi mereka, pendidikan bukan pilihan, melainkan harapan yang harus diperjuangkan. Saya terlahir dari keluarga seniman, khususnya kesenian tradisional. Saat remaja, tepatnya mulai kelas 2 SMP, saya menekuni bidang seni.
di antaranya ketoprak, lengger, dan campur sari, bahkan sampai di keroncong. Saya nyaris menjadi ATS karena padatnya jadwal pentas, sedang sekolah saya jauh. Perjalanan setiap hari dari rumah 3/4 jam dengan bus. Setelah saya mengajar, saya melihat banyak potensi yang hampir hilang. ATS di Kecamatan Tambak mencapai 423 anak, penyumbang terbesar untuk Kabupaten Banyumas. Di Desa Watu Agung sendiri ada 153 anak, dan hasil verifikasi menjadi 146. Deru mesin tak selalu bersahabat, motor rusak, kandas di jalan, bahkan terperosok di jalur berbatu. Tanjakan dan turunan curam kerap menjadi batas yang menguji langkah. Ada saatnya kendaraan tak lagi mampu melanjutkan perjalanan, dan saya harus menggantungkan harap pada kebaikan warga, meminjam sepeda motor mereka, demi satu tujuan, menjangkau mereka yang nyaris terlewatkan. Anjar ini salah satu anak atau siswa di SD Suarawetan yang berpotensi ATS karena satu faktor jauh, dan yang kedua medan yang sangat sulit, jalan yang lumayan berbatu di area pegunungan, sedangkan orang tuanya hanya bekerja sebagai penderes mira yang bisa jadi motor satu-satunya belum tentu bisa digunakan dengan baik. Kalau hujan biasanya aku diantar sama bapak kalau nggak jalan sendiri. Kalau sekolah harus jalan selama 5 kilo, jalannya rusak, licin, apalagi kalau kehujanan. Saya Dewi Setianingsih, biasa disapa Puning. Selama 17 tahun saya mengabdi di dunia pendidikan dengan dukungan penuh dari suami dan anak-anak. 8 kilometer jarak yang harus saya tempuh untuk ke sekolah di gugusan Pegunungan Serayu, di SD Siwarakwetan. Jauh dari kota, jauh dari segala fasilitas. Kontur jalan yang sangat berbatu, aspal rusak, licin, tak jarang membuat kami jatuh. Kami, para guru di sana, sudah sangat lazim terjatuh di medan yang terjal. Apalagi anak-anak kami melewati medan demikian, dinginnya pagi, dan dengan segala tantangan yang ada, melawan rasa malas, rasa takut, dan berbagai perasaan yang mereka hadapi setiap pagi untuk melawan kebodohan yang ada. Jalan berlubang menjadi tantangan yang harus kami taklukkan setiap hari dan harus kami hadapi. Tak jarang batuan kerikil yang harusnya menjadi pijakan kami malah ikut melarikan diri menghindari roda kami. Inilah tanjakan yang menjadi ikon ke sekolah kami, terkenal dengan tanjakan yang sangat curam, berbelok, dan sering menjatuhkan orang. Bernama Tanjakan Pak Mistam. SD Negeri Siwarakwetan terletak di kaki Gunung Mahameru, kira-kira 800 mdpl, dan perjalanan menuju ke sekolah membutuhkan perjuangan dan jalan yang menanjak, menikung, berupa batu dan tanah. Pernah waktu itu saya terjatuh sampai motor masuk jurang. Tapi alhamdulillah saya selamat, namun menimbulkan trauma tersendiri bagi saya. Yuk, sini Bu, pegangan. Watu Agung merupakan desa terluas di Kecamatan Tambak, sepertiga Kecamatan Tambak, yaitu di Desa Watu Agung. Kebetulan Desa Watu Agung untuk ATS-nya cukup tinggi. Kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyumas yang sudah mau mengentaskan ATS khususnya di Kecamatan Tambak, di Desa Watu Agung, dan juga kami di Desa Watu Agung merupakan desa tertinggal, dan juga untuk perjalanan menuju ke sekolah untuk jalan
sangat memprihatinkan. Besar harapan kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana serta akses jalan sebagai bagian dari upaya penanganan ATS. Terima kasih. Kepada anak-anakku yang berada di daerah pinggiran kota, khususnya di wilayah-wilayah yang secara geografis itu sangat sulit, tetap semangat berjuang karena untuk mencapai masa depan, sehingga kalian harus berani menghadapi setiap tantangan dan rintangan. Di masa kecil siap untuk belajar dan menerima apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga menjadi calon-calon pemimpin generasi yang akan datang yang hebat dan luar biasa, karena sudah terbiasa menantang alam, menantang kesulitan, dan menantang badai kehidupan sejak anak usia dini. Dawn arrives without a sound in a village far from town. Broken roads, wounded ground, holding dreams that can't